Bismillahirrahmanirrahim. Bidadari itu sebenarnya sejak awal sudah keliru, sudah salah. Kalau misalkan kita mau merunut secara etimologis, maka yang dimaksud dengan bidadari itu adalah malaikat Jibril. Bukan wanita cantik bermata jeli yang diperuntukkan kepada manusia-manusia yang sangat baik hati setelah beliau meninggal. Kenapa seperti itu? Karena bidadari itu adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Bidadari itu artinya widya, dari atau bidya, dari. Bidya atau widya itu artinya adalah pengetahuan, dari itu artinya adalah penyampai. Jadi penyampai pengetahuan atau penyampai pesan-pesan ilahiyah, penyampai pesan-pesan pengetahuan, begitulah kurang lebih. Jadi penyampai pesan ilahiyah itu tentu saja adalah Jibril, bukan wanita bermata jeli, kan seperti itu. Adapun hur atau hurin itu dalam bahasa Arab yang artinya adalah bidadari, yang kita terjemahkan ke dalam artinya menjadi bidadari, itu justru sama sekali tidak relevan dengan bidadari dalam konteks bahasa aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini ada sebuah narasi yang disampaikan oleh Guru Gembul, di mana beliau mengatakan bahwa bidadari itu sebenarnya adalah malaikat Jibril. Benarkah demikian? Tentunya dalam hal ini kita ingin menjawab, ingin menyampaikan bidadari itu bukanlah malaikat Jibril. Dengan alasan, kita kemukakan dengan dua alasan. Yang pertama dari segi jenis, bahwasanya malaikat itu tidak memiliki jenis laki-laki ataupun perempuan. Bahwa malaikat tidak memiliki jenis kelamin, sementara bidadari itu memiliki jenis kelamin perempuan. Apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib di dalam Fathul Bari, juz 6 halaman 306, di sana disebutkan bahwasanya al-malaikatu laisu zukuran wala inasan wala yakuluna wala yashrabuna wala yatanakahuna wala yatawalladuna. Malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak makan, tidak minum, dan mereka itu tidak menikah dan tidak memiliki anak. Jadi dalam keterangan tersebut bahwasanya malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Tidak memiliki jenis kelamin, mereka juga tidak nikah, kemudian juga mereka tidak makan dan minum, mereka juga tidak memiliki anak. Inilah malaikat. Kemudian bidadari itu jenisnya adalah perempuan, sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam surah Al-Waqiah ayat 35 sampai ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atsaraba. Sungguhnya kami menciptakan bidadari itu secara langsung, kata Allah, yang mana bidadari itu mereka itu adalah gadis-gadis perawan, kemudian umurnya mereka itu adalah sebaya semua. Jadi di sini jelas Allah mengatakan bahwa mereka itu adalah gadis-gadis perawan. Kalau yang namanya gadis tentu jelas itu adalah perempuan. Nah, ini yang pertama, bahwasanya malaikat itu kalau ditilik, kalau dilihat dari jenis kelaminnya, bahwa malaikat tidak memiliki jenis kelamin, sementara bidadari itu memiliki jenis kelamin, yakni perempuan. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua dari segi penciptaan, bahwasanya penciptaan malaikat itu tercipta dari cahaya, sementara bidadari itu tercipta dari za'faran. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqal malaikatu min nuri wa khuliqal janna min marji min nar wa khuliqa adama mimma usifa lakum. Rawahu Muslim. Dari Bunda Aisyah, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, diciptakan malaikat itu dari cahaya, kemudian diciptakan bangsa jin itu dari nyala api, kemudian diciptakan Bani Adam itu seperti apa yang telah diberitahukan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dari segi penciptaan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, sementara
ya, bidadari itu diciptakan dari za'faran, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khuliqa nurul ain, khuliqa hurul ain minaz za'faran, ya, diciptakanlah hurul ain, yakni bidadari itu dari za'faran. Hadis riwayat oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir nomor 7813. Jadi dari segi penciptaan bahwasanya malaikat itu diciptakan dari nur, sementara bidadari itu diciptakan dari za'faran. Jadi tidak benar bahwasanya, ya, bidadari itu adalah malaikat Jibril. Ini adalah suatu hal yang sangat berbeda sekali. Malaikat Jibril lain, kemudian juga bidadari itu lain. Jadi tidak benar apa yang disampaikan oleh guru gembul itu, bahwasanya bidadari itu adalah malaikat Jibril, itu salah total. Ya, memang betul di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya bidadari, namun istilah bidadari ini lebih familiar di tengah masyarakat kita, ya, bahwa bidadari itu adalah dikategorikan adalah sebagai wanita yang cantik. Kalau sementara istilah dalam Al-Quran itu adalah disebut hurun ain. Memang hurun ain tidak dikenal betul di tengah masyarakat, yang banyak dikenal itu adalah bidadari. Maka istilah bidadari ini sering digunakan karena dia adalah lebih mudah dipahami dan lebih familiar di tengah masyarakat kita. Puasa, di bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Itu sudah disepakati bersama. Nah, kalau tidak melakukannya bagaimana? Ya udah, gak usah diapa-apain, karena tidak ada sedikit pun syariat yang menjelaskan hukuman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini umat muslim itu di zaman sekarang yang tidak puasa itu digerebek. Kan nggak ada aturannya, Baraya. Kalau nggak ada aturannya jangan dibikin. Atau kalaupun mau dibikin, jangan ngaku-ngaku bahwa itu adalah syariat Islam gitu. Sekarang Islam itu terbebani oleh begitu banyak aturan-aturan syariat-syariat yang baru yang dibikin oleh kaum muslimin sendiri. Nggak ada sama sekali dalilnya. Mereka menginterpretasikan dengan logika mereka sendiri, tapi mengatakan bahwa itu adalah bagian dari Islam. Ketika Islam akhirnya menjadi semakin berat, mereka mengatakan ini adalah bagian dari agama Islam. Padahal bikinan mereka sendiri. Kemudian di dalam video yang kedua, kata guru gempul, ya, bahwasanya orang yang tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan itu tidak ada sanksi baginya. Benar, di dalam Al-Quran tidak disebutkan sanksinya seperti apa. Ketahuilah wahai saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam itu disebut dengan jarimah, atau ada hukum pidana di dalam Islam. Kalau kita lihat hukum pidana dalam Islam itu ada 4 kategori. Yang pertama ada namanya hudud. Hudud itu adalah hukuman yang Allah berikan, yang batas-batasannya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Contoh, pencuri. Ya, pencuri itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran hukumannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka hendak dipotong tangannya. Itu hukuman bagi mereka pencuri. Ini disebut hukum hudud. Kemudian ada namanya hukum qisas. Hukum qisas ini adalah balasan yang setimpal, ya, seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu hukum qisas. Kalau dibunuh dibalas dengan dibunuh pula. Artinya hukum setimpal. Kemudian ada yang ketiga namanya diyat. Diyat ini adalah sebagai ganti, ya, denda yang diberikan kepada korban. Seperti contoh korban pembunuhan, seandainya dari pihak keluarga korban memaafkan si pembunuh, kemudian mestilah dengan membayar diganti dengan 100 unta. Maka 100 unta ini adalah sebagai diat yang ditawarkan oleh pihak korban pembunuhan. Kemudian ada yang ketiga namanya ta'zir. Ta'zir ini adalah keputusan pemerintah, keputusan qadhi ataupun keputusan hakim yang memang ini menjadi hukum di tengah masyarakat kita. Sebagai contoh, mungkin ketika di Aceh, mereka itu karena memiliki hak istimewa, jadi pemerintah sah-sah saja menghukum, ya, mengasih sanksi kepada mereka yang tidak berpuasa di pada bulan Ramadan. Ini sah-sah saja, karena pun ada landasannya. Yang pertama landasannya adalah
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaklah ada segolongan umat dari kamu, kata Allah, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kepada kemungkaran. Orang yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan itu jelas itu adalah berbentuk kemungkaran, maka hendaklah dicegah. Walaupun Allah tidak menyebutkan bagaimana hukuman bagi mereka yang tidak berpuasa, tetapi Allah perintahkan, ada perintah, ada landasan bahwasanya orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu ada landasan hukumnya yang Allah berikan, ya, yakni ayat yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian juga ada yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkairan falyughayyir biyadihi." Siapapun yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah, maka hendaklah dirubah dengan tangannya, dengan powernya. Ketika pemerintah memiliki power, ketika sebuah kepala daerah memiliki power, maka dia berhak melakukan sah-sah saja dalam Islam, dia melakukan upaya pencegahan. Ya, pencegahan terhadap kemungkaran yang ia temui, seperti orang yang makan-makan di siang Ramadan, walaupun sebetulnya digerebek apapun tidak, itu adalah hak dan wewenang adalah pemerintah, ya, itu adalah hak dan wewenang pemerintah, hak dan wewenangnya hakim, dan hak wewenangnya qadhi. Nah, maka di dalam Islam itu diatur, ya, jangan pula nanti guru gembol, oh mentang-mentang tidak ada dalam Al-Quran disebutkan, kemudian orang leluasa saja, kemudian dikatakan bahwa hukum Islam tidak ada mengatur, tidak ada sanksi ataupun hukuman bagi mereka yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Sebetulnya di dalam hukum pidana Islam itu pun diatur yang namanya dengan ta'zir, yang kita sampaikan tadi, bahwa disebutkan adalah berbentuk ta'zir. Jadi pemerintahlah yang berhak ataupun qadhi setempat yang berhak melakukan keputusan bagi siapapun melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam. Seperti contoh orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, apakah nanti digerebek, itu pun karena memang ada landasan hukumnya. Jangan dikatakan bahwasanya tidak ada landasan hukumnya, tidak ada ketentuan dalam Al-Quran. Ada ketentuan dalam Al-Quran, cuman tidak disebutkan bentuknya, ya, tidak disebutkan jenis hukumannya. Maka ketika tidak disebutkan jenis dan bentuk hukumannya, maka diserahkanlah kepada pemerintah, qadhi ataupun hakim yang berkuasa di tempat tersebut. Dan kemudian apa yang kita sampaikan juga, yang perlu kita sampaikan seolah-olah bahwasanya adanya hukuman, kemudian adanya syariat yang mengatur tentang hukum dan sanksi yang berada dalam agama Islam ini seolah-olah itu memberatkan. Tidak. Sama sekali hukum syariat itu tidak memberatkan umat sekalipun. Karena Allah sejatinya menginginkan kemudahan bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguhnya Allah itu sebetulnya menginginkan kepada kamu itu kemudahan. Dan Allah tidak ingin menyulitkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hukum syariat, tegaknya syariat itu bukan untuk menyusahkan orang lain, ya. Tetapi di dalamnya ada kemaslahatan yang ingin dicapai. Seperti contoh hukum qisas itu, kan. Hukum qisas itu Allah mengatakan, ya, bahwasanya di dalam qisas itu ada kehidupan, bahwa la walakum fil qisati hayatun, dan bagi kamu hukum qisas itu merupakan kehidupan, adanya kelangsungan kehidupan. Ketika kejahatan pembunuhan kemudian dibunuh juga, itu bukan sadis, karena memang itulah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menimbulkan efek jerah kepada mereka yang membunuh, kemudian menjadi iktibar bagi mereka yang berniat melakukan pembunuhan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kita tekankan bahwasanya hadirnya syariat Islam itu sekali lagi bukan untuk memberatkan umat, tetapi adalah untuk mengatur kehidupan ini supaya berjalan, supaya berlaku rahmatan lil alamin. Ingat, Allah itu mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kamu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Adanya syariat Islam itu supaya memudahkan umat ini. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين